wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurrohmah dari Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Baik, kita mulai pembelajaran inovatif. Apa saja etika dalam berinteraksi dalam dunia maya? Mungkin ini bisa untuk menjadi patokan perjawaban. Sepertinya ini menurut saya saja ya, yang gambar yang saya ketahui saja pada gambar yang ini menjelaskan tentang media sekarang, contohnya televisi maupun komputer maupun laptop itu sudah bisa merusak mental anak yang harusnya itu kayak pembelajarannya ini itu, tapi ternyata malah video yang kekerasan atau apa, pelecehan gitu-gitu. Kemudian dengan ini tuh menjelaskan tentang konten hoax, dimana kita sebagai masyarakat bisa memilah-milih mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita hindari. Kemudian ini yang foto terakhir. Di sini menjelaskan tentang seseorang yang kenal dengan media sosial tapi penyalahgunaan, jadi kayak malah digunakan untuk menonton hal-hal porno yang kurang baik menurut umurnya. Kemudian slide berikutnya ada learning challenge. Tantangan belajar. Yang pertama, merancang dan memadukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada mode komunikasi. Mode komunikasi di sini ada dua, sinkronus dan asinkronus. Yang ketiga ada waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan model. Keempat, memadukan berbagai media dan alat komunikasi, alat elektronik. Yang kemudian ada filosofi dan pelatihan guru. Kemudian ada kesiapsiagaan dan kesiapan siswa, dan yang terakhir ada dukungan kelembagaan. Mohon maaf karena saya mengerjakan tugas di lingkup kampus sambil mengerjakan tugas yang lain, jadi agak ramai. Dilanjutkan. Selanjutnya ada pertanyaan. Di sini tertulis learning challenge menurut Little John antara lain adalah kecuali. Menurut saya itu jawabannya desain dan blend learning. Kemudian slide berikutnya ada sebuah kunci di mana merancang dan memadukan kegiatan pembelajaran. Itu kayak ada sebuah ide-ide topik yang untuk menjadikan lebih menjadi kreasi kita inovatif. Kemudian ada cara komunikasi. Cara komunikasi ada dua. Yang pertama ada asinkronus. Istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran yang tidak terjadi di tempat atau suatu yang sama. Jadi kayak seperti misal kita tuh di kelas tapi ternyata kelasnya asinkronus. Kita pembelajarannya disuruh membuka di sepejar, tapi itu bisa bisa kapan aja gitu. Kemudian ada sinkronus. Artinya meskipun kita belajar jarak jauh, tapi menghadiri sesi kelas secara sesuai sama waktu jadwal yang ditentukan. Kemudian ada pertanyaan yang di sini berisi apa yang kalian pahami tentang perbedaan mendasar antara asinkronus dan sinkronus dalam pembelajaran e-learning. Di sini terdapat kuadran setting belajar yang dimana asinkronus dan sinkronus dijabarkan. Yang pertama sinkronus, ada tatap muka. Tatap muka itu seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, praktek, studi kasus, problem solving, dan bersama dosen di dalam kelas. Kayak kita diskusi bareng, tanya jawab itu termasuk tatap muka di dalam kelas. Kemudian ada tatap maya.
Isinya itu ada diskusi, dialog, demonstrasi, tanya jawab dengan dosen, praktisi melalui teknologi sinkronus seperti video conference. Kemudian ada penjelasan dari asinkronus itu dibagi menjadi dua. Ada asinkronus mandiri yang di dalamnya itu kayak kita disuruh untuk membaca, melihat, mendengar, memperhatikan learning object dalam berbagai jenis dan format media digital. Dan ada asinkronus kolaboratif, itu isinya mengkritisi, mendiskusikan, mengevaluasi, dan membandingkan peneliti dan dimediasi oleh teknologi kolaboratif seperti kayak forum diskusi, terus blog, dan lain-lain. Kemudian ada cara komunikasi. Di sini asinkronus itu seperti menggunakan papan diskusi. Kemudian ada kuis juga, kayak pembelajarannya Pak Fadli itu biasanya menggunakan kuis ada suatu kuis di suatu aplikasi. Kemudian dengan menggunakan jejak pendapat atau bisa dengan email, kemudian dokumentasi digital, rekaman audio atau video, slide dengan narasi sopan santun, terus ada mungkin PPT di aplikasi digital mungkin itu. Kemudian ada sinkronus, itu kayak presentasi langsung kayak dalam kelas tapi virtual, kayak kita pakai Zoom nih tapi presentasinya di Zoom itu, mungkin begitu. Kemudian ada slide selanjutnya itu membahas tentang waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan model. Kemudian ada cara untuk memadukan berbagai media dan alat. Kayak di sini tuh ada banyak sekali alat atau media yang sudah emang sudah diporsikan untuk anak-anak zaman sekarang, udah lebih canggih. Ada di sini Google. Kita sudah tidak asing dengan kata Google, mesti di mana-mana menggunakan Google. Kemudian ada Facebook, kemudian ada Twitter, ada Google Dokumen, dan lain-lain. The Learning Today. Ada sebuah video. Video ini menggambarkan pada tahun yang akan datang. Kemudian ada pertanyaan, apa yang akan pembelajar hadapi di masa depan? Apakah e-learning sekarang masih relevan dengan perkembangan teknologi? Nah, di sini tuh ada sebuah tabel, di mana tabel ini menjelaskan tentang perubahan dari zaman yang dulu dan zaman yang sekarang. Zaman dahulu itu guru itu jadi pusat pemateri. Kalau sekarang tuh siswa harus aktif. Kemudian ada stimulasi. Dulu tuh kayak mereka sendiri-sendiri. Kalau sekarang udah multi sensori. Kemudian ada pembelajaran pasif. Dulu tuh pembelajaran itu masih pasif. Sekarang itu udah dengan aktif, terus dengan eksploratif gitu. Kemudian dulu tuh masih pembelajaran faktual dan berbasis sepengetahuan kita aja. Kalau sekarang tuh bisa dengan ada Google, terus ada sudah banyak sumbernya. Kemudian ada slide berikutnya menggambarkan tentang generasi abad 20 dan generasi baru dalam pembelajaran dan pedagogi. Pada generasi abad ke-20 itu pusatnya dengan buku. Kita selalu membaca buku. Kemudian ada langkah gerakannya tuh mereka tuh bertahap. Kemudian ada tugasnya tunggal, pendekatan linier tuh masih ada, terus persepsi melalui pembaca, terus ada sekolah tuh dulu masih pasif juga, terus ada diskusi yang diskusi aja seperti individu gitu. Kemudian ada
teknologi itu masih eksternal. Kemudian yang generasi sekarang itu udah dengan apapun, dengan media visual yang canggih, yang udah didukung sama zaman-zaman sekarang gitu kan. Kemudian dengan kerjasama antara guru dan siswa seperti itu. Kemudian ada skill teknologi abad 21 dalam situasi pasca COVID yang bisa menunjang keberhasilan pembelajaran adalah, dan jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, dengan pasca COVID itu kita bisa lebih banyak menggunakan IT. Ya karena kita selama COVID itu apa-apa bisa pakai IT. Kalau bisa pakai IT kenapa enggak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa membuat pembelajaran itu semakin menarik, semakin bisa dimengerti oleh masa sekarang. Mungkin itu saja. Maaf karena posisi saya masih di kampus, masih mengerjakan tugas, jadi mau nggak mau saya bikin tag videonya di kampus juga. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.